Beberapa lokasi di Indonesia memiliki bangunan dengan kisah misteri di baliknya. Mitos dan cerita mengenai keberadaan makhluk astral menambah kesan misteri serta menjadikan bangunan tersebut dianggap angker. Pemirsa, inilah bangunan paling angker di Indonesia versi On The Spot Kamis Misteri. Sebuah rumah yang dulunya merupakan rumah turun-temurun kepala desa di Desa Sentono, Karangdowo, Klaten, sudah 30 tahun tidak berpenghuni. Menurut warga dan beberapa penyewa rumah ini, sosok makhluk tak kasat di dalam rumah kerap meminta bayi dan balita mereka. Konon, salah satu mantan penghuni rumah harus kehilangan bayinya. Sosok kakek-kakek dan nenek-nenek juga dikabarkan kerap terlihat di rumah ini. Selain mengganggu penghuni rumah, makhluk tak kasat mata ini juga sering memindahkan mereka ketika tidur. Keberadaan pohon besar di sekeliling rumah dan sumur tua kian menambah kesan angker. Sumur di belakang rumah disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya beberapa makhluk astral perempuan. Ada pula sosok nenek-nenek dengan kuku yang sangat panjang. Sosok nenek inilah yang konon meminta bayi untuk dijadikan santapan. Sebuah bangunan sekolah di Belitung menjadi bangunan menyeramkan dengan berbagai cerita misteri di dalamnya. Sekolah yang sudah tidak aktif selama beberapa tahun belakangan ini dulunya merupakan bangunan sekolah milik Yayasan Cina dan mendatangkan para pengajar langsung dari daratan Cina. Naas, karena perbedaan pemikiran antara orang tua murid dengan pengajar, terjadilah konflik yang menyebabkan pembantaian terhadap para pengajar. Pada 1965, bangunan sekolah ini diambil alih oleh pemerintah dan kembali dijadikan sekolah. Namun, karena kisah pilu sebelumnya, banyak siswa dan staf sekolah melihat makhluk astral. Di bangunan sekolah ini juga pernah terjadi kasus perempuan hamil yang memilih mengakhiri hidupnya. Konon, arwah korban kekerasan dan kekecewaan tersebut kemudian berkeliaran di sekolah ini. Terakhir, beberapa warga mengaku melihat sosok makhluk hitam besar. Diduga, sosok ini sebagai penguasa di gedung sekolah ini. Cerita misterius menyelimuti sebuah bangunan bekas rumah sakit bersalin di Cirebon. Sejak ditutup kembali pada 2011, kini bangunan tua tersebut dibiarkan kosong begitu saja. Bangunan tua peninggalan Belanda ini juga berfungsi sebagai tempat pengobatan tentara pasca perang. Sehingga tidak hanya kaum perempuan saja yang meninggal, tetapi juga banyak tentara yang meninggal akibat kehabisan darah. Menurut beberapa saksi, mereka kerap melihat sosok perempuan melayang, suster menggendong bayi, suster yang merangkak di lantai, hingga sosok pria seperti tentara dengan bagian tubuh yang sudah tidak lagi utuh. Sebagai bentuk hadiah Jepang kepada Indonesia, dibangunlah sebuah pabrik kertas di daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1960-an. Karena kurangnya bahan untuk membuat kertas, bangunan ini akhirnya berhenti beroperasi pada 1976 dan terbengkalai. Siapa sangka jika bangunan ini kemudian memiliki kerajaan siluman. Konon, bangunan ini juga dihuni oleh sosok perempuan berwajah menyeramkan yang terkadang dapat berubah bentuk menjadi sosok ular. Mitosnya, di lantai pertama terdapat sosok siluman bertubuh kekar dengan kepala hewan. Sedangkan sosok siluman bersayap layaknya kelelawar disebut-sebut menghuni lantai 2. Konon, bangunan tua yang ditakuti oleh masyarakat ini merupakan sebuah portal bagi makhluk astral. Selain terdapat sebuah kerajaan makhluk astral,
Bangunan bekas pabrik kertas ini pernah menjadi tempat tumbal. Korbannya adalah perempuan berusia 17 tahun bernama Maryam. Kabarnya ia dikorbankan oleh orang tuanya sendiri. Mitosnya orang-orang yang ingin memasuki bangunan ini harus mengenakan gelang dari ijuk agar tidak diganggu oleh makhluk astral. Hal ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh makhluk astral dengan seorang datuk pada masa lampau. Sebuah bangunan bekas rumah kawedanan di Karanganyar, Jawa Tengah, terdapat sebuah kuburan misterius tanpa nama. Menurut kesaksian penjaga rumah, sering terdengar suara cekikikan dan senda gurau anak-anak. Tidak jarang pula terdengar suara seperti kelereng sebagai penanda anak-anak sedang bermain. Dikisahkan bangunan ini pernah ditinggali oleh keluarga Belanda. Mirisnya, keluarga tersebut mengalami peristiwa tragis yang dibuktikan dengan adanya bercak darah di salah satu bagian lantai. Pasca kejadian tersebut, rumah ini dikosongkan. Hingga akhirnya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Di belakang rumah ini juga terdapat pohon kantil besar yang kabarnya dihuni oleh sosok perempuan pribumi korban tindakan asusila yang dibunuh secara keji. Sebuah bangunan pabrik kertas penggilingan padi di Batu Raden dihuni berbagai makhluk astral. Konon, pasca penebangan pohon besar di sebelah pabrik, para penghuni pohon pindah ke pabrik. Alhasil, terjadilah hal-hal aneh. Menurut beberapa warga, terdapat sosok perempuan dengan tatapan penuh dendam. Diduga sosok perempuan itu merupakan korban pelecehan seksual yang dianiaya hingga meninggal. Jasad perempuan ini kemudian dibuang di daerah pabrik. Terkadang sosok perempuan tersebut sering memanggil dan mengajak orang masuk ke dimensinya. Bangunan megah di Singkawang, Kalimantan Barat ini dijuluki Villa Berhantu. Konon, di tahun 1980-an, villa ini merupakan tanah kompleks makam warga Tionghoa. Kisah keberadaan makhluk astral di sini membuat para penghuninya enggan berlama-lama tinggal. Makhluk tak kasat mata juga mengganggu tetangga di sebelahnya. Menurut keterangan para tetangga, walaupun villa dalam keadaan tak berpenghuni, sering terdengar suara misterius, langkah kaki, dan aktivitas manusia lainnya. Seorang warga juga mengatakan pernah menjumpai sosok perempuan Tionghoa yang mengatakan bahwa dirinya telah dihabisi nyawanya dan akan mengejar pelakunya. Dan pemirsa, itulah bangunan paling angker di Indonesia versi On The Spot. Apakah Anda pernah mengunjungi salah satu bangunan angker tersebut?